Oke rekan-rekan semuanya, selamat bergabung kembali. Kita bahas soal-soal TIU pekerja hari. Nah, untuk adik-adik yang sudah tes CPNS kemarin atau adik-adik yang baru saja tes untuk SKD, sekolah dinasnya ya, katanya muncul nih soal pekerja hari. Jarak juga ada Bu katanya. Oke, kita akan bahas soal-soal cerita ini lengkap ya rekan-rekan ya. Kita mulai dari soal yang pertama, kode nomor 2 di sini. Ada pekerja 25, pekerjaan selesai 10 hari. Jika pada hari ke-6 sampai dengan 10 terdapat 5 pekerja libur, maka banyak tambahan hari yang diperlukan. Oke. Jadi gini rekan-rekan. Ini kasusnya libur sebagian sehingga PH-PH-nya ini harus kita pecah-pecah ya. Ya. Yang terakhir ini yang kita cari. Ternyata kalau bekerja 25 orang, target kita 10 hari itu. Sekarang dia kerja sampai hari kelima dulu ya nggak? Sebelum hari ke-6 dan ke-10 libur ya. Berarti 5 hari pertama bekerja normal tuh 25 orang ya. 6 sampai ke-10 berarti 5 hari berikutnya terdapat 5 pekerja libur yang kerja cuma 20. Bisa kan ya? Nah hari berikutnya kan udah nggak ada libur lagi yang kerja 25. Tambahan hari belum tahu, kita tulis H saja ya. Oke, tinggal kita operasikan saja rekan-rekan. Silahkan, 25 kali 10, 250. 25 kali 5, 125. Ya, 20 kali 5, 100. Di sini 25H. Oke. Ini rekan-rekan boleh kok bagi 25 semuanya. Silahkan ya. Jadi 250 bagi 25, 10 ya. 125 bagi 25, 5. 100 bagi 25 itu 4 ya. 25 bagi 25, 1 ya, atau 1H. Udah selesai rekan-rekan, 10 sama dengan 9 tambah H. Tambah berapa dong 9-nya biar dapat 10? Berarti hanya 1 ya rekan-rekan ya. Atau rekan-rekan mau hitung biasa 250 kurang 125 kurang 100 boleh juga nanti ya. Sama hasilnya 1. Sehingga tambahan harinya adalah 1 hari rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada tambahan elemen ya, ada roti atau produk yang dihasilkan. Sama kasusnya pekerja hari tapi ada produk. Saya buat seperti itu rumusnya. Ini unit atau produk yang dihasilkan. Kalau kerja 4 orang, dalam waktu 1 hari dia menghasilkan 200 unit. Bagaimana jika penambahan pesanan sebanyak 100 roti? Oke, berarti yang kerja tetap tuh. Berapa yang kerja? 4 orang ya. Harinya juga tidak berubah, harinya tetap 1. Cuman ada penambahan roti jadi 100. Tadinya 200, sekarang roti yang dibuat jadi 300. Udah selesai rekan-rekan. Tinggal berapa pekerja tambahan yang diperlukan. Oke, berarti pekerjanya belum tahu nih, biarkan. Pekerjanya belum tahu, harinya tetap 1. 0 ada 2, coret kanan kiri. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, P per 3. 2 kali 1 kan 2. 3 bawa ke sana jadi kali. 2 kali 3, 6. Ya. Udah selesai. Pekerjanya menjadi 6 orang. Sedangkan tadi ada 4 orang. Yang ditanya adalah pekerja tambahan rekan-rekan. Jadi tambahannya ada lagi 2. Ya. Itu jawabannya. Silahkan rekan-rekan coba pahami kembali. Ingatlah rumus PHU ini asal sudah ada produk ataupun hasil. Kita lanjutkan lagi rekan-rekan ya soal berikutnya. Pekerja bangunan dapat menyelesaikan proyeknya selama 6 hari dengan 30 pekerja. Jika terdapat tambahan 10 pekerja, maka proyek selesai pada titik-titik hari. Oke, ini rumusnya simpel sekali, 2 kasus saja ya. Kalau yang kerja 30 dalam waktu 6 hari, nah berikutnya tambahan pekerja 10, berarti kan ada 40 pekerja. Harinya berapa? Tinggal begitu 0, coret 0 ya. 3 kali 6 itu 18 sama dengan 4H. Ya sudah, 18 bagi 4 kan tinggal begitu ya, itulah H ya. Dipindah ke sini jadi bagi itu. 18 bagi 4 sederhanakan 9 per 2. 9 per 2 itu 4,5 hari berarti ya. Ya itu jawabannya rekan-rekannya. Kalau dalam konteks hari silahkan pakai koma. Tapi nanti kalau konteksnya pekerja ya tidak mungkin koma ya, bulatkannya naik ya rekan-rekannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ani Budi Cahya memiliki uang sebanyak 6 juta.
uang bersama ini berarti jumlah uang mereka ya. Perbandingan uangnya sekian, maka selisih Ani dan Cahya. Kita lihat Ani di depan, Cahya yang terakhir. 5 dan 7 tuh berarti ya, ini Ani, ini Cahya. Oke, karena ditanya selisih, kita taruhlah selisihnya di atas ya. 5 dan 7 ini selisihnya 2 ya, per. Diketahui kan jumlah uangnya, berarti di bawah ini kita jumlah juga perbandingannya. 5 tambah 3 tambah 7. Kalikan dengan jumlah uang realnya 6 juta. Udah selesai rekan-rekan. 2 per, tambahin semuanya ini 15 di bawah kali 6 juta. Ya udah. Ya, 6 juta bagi 15 mungkin akan lebih mudah kalau kita tulis nolnya rekan-rekan ya. 6 0 0 0 0 0 0. Oke. Nah, ingat 60 dibagi 15 itu hasilnya 4. 4 kali 2 8 ya. Tinggal tambah lagi 5 0 1 2 3 4 5. Jadi hasilnya 800.000. Ya, gampang kan ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat saja kalau ditanya selisih, selisihnya lah yang di atas selisih perbandingannya ya. Kemudian diketahui jumlah, jadi yang di bawah juga jumlah perbandingannya begitu ya. Ingat, tekankan di sana rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang pengendara menempuh jarak 70 km dalam 30 menit. Berapakah rata-rata jarak tempuh mobil dalam 1 jam? Oke, ini gampang sekali. 70 km 30 menit. Kalau dia nanya 1 jam itu kan 60 menit ya. Ya udah, dari 30 ke 60 kali 2, ini juga kali 2 rekan-rekan. Jadi 70 kali 2 140 ya, selesai. Kita cari 140 km 140 km per jam. Manakah dia? Nggak ada ya. km per jam. Oke, karena ini tidak ada, berarti kita harus mengubah satuan rekan-rekan. Kalau dia menanyakan dalam jam, nggak ada, nih nggak ada yang tepat. Coba kita jadikan menit dulu. Jadi 140 km ini per 60 menit gitu dulu nih. Oke, 14.00 habis. Kemudian nggak ada km per menit, adanya meter per menit. Ya sudah rekan-rekan, kita coba nih sekarang ya, jadikan meter, berarti dia 14,23 meter per 6 menit rekan-rekan. Nah, ini bisa sederhanakan kan? Bagi 2 jadi 7, bagi 2 3. Jadinya 7.000 per 3 meter per menit. Ya, ini jawabannya rekan-rekan ya. Ya, jadi konteksnya samakanlah satuan dari option yang ada gitu loh ya. Kalau ternyata ini tidak ada km per jamnya, kita cari dalam menit, kita cari dalam meter per menit gitu rekan-rekan ya. Silahkan. Mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Susan membeli barang dagangan dengan harga 3 juta per 50 kilo, kemudian ia menjual dengan harga 75.000 per kilo. Maka oke. Dia artinya punya modal 3 juta. Tapi dia dapat jualannya itu 50 kg kali 75.000. Sehingga dia dapat jualannya jadi berapa? 5 kali 75 itu 375 ya rekan-rekannya, tinggal nambah 1 2 3 4 40 1 2 3 4. Ini 3.750, artinya ekor-ekornya ini 750.000 ini adalah untungnya si Susan ya enggak? Ada enggak Susan untung 750.000? Ya, ini betul ya. Sorry ya, untuk penulisan harusnya RP-nya tanpa titik nih rekan-rekan ya, biar rekan-rekan tahu juga itu. Ini salah ini. Ya, siapa tahu muncul juga di TWK ataukah di soal bahasa Indonesianya rekan-rekan. Kita lanjutkan nomor 8. Wahyu dan Ervan menempuh lintasan yang sama pada waktu bersamaan. Ervan berangkat 16 dan sampai 18 dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, berarti kita ngomongin si Ervan dulu. Ervan ini 2 jam dengan kecepatan 60. Nah, sedangkan si Wahyu kecepatannya dia adalah 80 dalam waktu belum tahu. Ya, ini waktunya kita cari dulu nih si Wahyu, karena lintasannya sama, harusnya hasil kali kecepatan dengan hasil kali waktunya sama. Ini 120, ini 80W. Jadi tinggal bawa ke sini nih 80-nya, 120 per 80
itulah waktunya si Wahyu. 0 coret, 12 bagi 8, sama-sama bagi 4, 3/2. Jadi si Wahyu ini cuma perlu waktu 3/2 itu 1,5 jam. Atau 1 jam 30 menit rekan-rekan. Kalau mereka berangkatnya samaan berarti 16.00 tambah 1:30. Sehingga hasilnya 17:30 ya untuk si Wahyu. Ya itu rekan-rekan ya, ingat ya, kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu gitu ya. Rumus Jokowi. Ya, kita lanjutkan nomor 9 rekan-rekan. Sukma berjalan kaki dari rumahnya menuju pasar dengan kecepatan sekian. Pada waktu bersamaan, ibu berjalan dari pasar ke rumah. Artinya mereka kan akan papasan ya. Ya, yang satu Sukma, yang satu ibu ya. Mereka jalannya bareng gitu. Oke, ini rumusnya tinggal begini. Jarak total bagi jumlah kecepatan. Itulah waktu untuk papasannya, WP. Jarak total itu 1,2 km. Kalau kecepatannya dijumlah 7 tambah 5. 1,2 bagi 12. Ini ingat rekan-rekan, 12 bagi 12 itu 1 karena ada 1, kan 0,1 jadinya ya. 0,1 jam rekan-rekan. Kita jadikan menit, tinggal kalikan 60 menit. 0,1 kali 60. Ingat ya, 0, dengan 0 di belakang dihilang, 1 kali 6 jadi 6 menit. Oke rekan-rekan, sudah ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya rekan-rekan. Dian mengendarai motor dari rumahnya menuju rumah Kukuh berjarak sekian. Dari arah berlawanan, Kukuh mengendarai sepeda dari rumahnya menuju Dian dengan kecepatan berturut-turut. Oke. Ini yang jalan duluan siapa ya? Dian berangkat pukul 8. Oke, Dian berangkat pukul 8. Si Kukuh 15 menit kemudian. Oke. Berarti kita lihat nih kecepatannya Dian kan 40 ya. Si Dian nih berangkat dulu nih 15 menit pertama. Dian sudah mencapai berapa dong jaraknya? Dian sudah jalan sejauh kecepatan kali waktu. Kecepatan Dian 40, waktunya dia 15 menit atau 1/4 jam. Berarti jarak yang sudah ditempuh Dian adalah 10 km toh. Ya. Nah, sekarang si Kukuh nyusul. Berarti waktunya udah barengan nih 08.15 ya. Ini si Kukuh. Ya, Dian juga udah 08 kok titik 15 ini si Dian. Sehingga kalau udah waktunya sama, boleh tuh pakai rumus jarak bagi jumlah kecepatan. Jaraknya mereka sekarang berapa dong? Oh, tadi 190. Terus Dian udah jalan duluan 10 km. Sehingga sisa jaraknya 180 km. Ini yang masuk ke rumus ya. Karena rumusnya ini bisa dipakai ketika waktu sama. Kalau waktunya beda, cari dulu tuh kesamaannya, oke? K1 tambah K2 berarti 40 ditambah 50. Ya udah, terus 80 bagi 90 hasilnya 2 jam ya. 2 jamnya dari yang ini ya, 18.15, jadi hasilnya 10.15. Bisa ya rekan-rekan ya? Tinggal ingat rumus ini, J K1 per K2, J per K1 tambah K2. Itu untuk yang papasan dengan waktu yang sama. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Andin berangkat sekolah pada pukul 6.45 dengan kecepatan jalan kaki. Kemudian ibu menyadari jika tugasnya tertinggal ya. Ini soal menyusul atau waktu susul. Saya berikan rumusnya, kecepatan orang pertama kali selisih waktu bagi selisih kecepatannya. Intinya orang kedua pasti di depan karena harusnya orang kedua lebih ngebut gitu kan ya. Orang pertama jalannya si Andin 4 km tuh per jam. Kemudian berapa menit kemudian, berapa menit itu ibunya nyusul? Ibu misalnya dengan pada pukul 7. Sedangkan si Andin 16.45. Oke, berarti dia 15 menit kemudian ya, kali 15 menit. Kecepatan orang keduanya 6, kecepatan ibu Andinnya 4. Ya, tinggal kalikan 4 kali 15 per 2. Ya. Udah 4 bagi 2 kan 2 rekan-rekan. 2 kali 15 jadi 30 menit. Ini nggak mesti kok rekan-rekan jadiin jamnya. Nanti ingat saja kalau 15 menit berarti sini juga menit hasilnya ya. Sehingga mereka akan papasan dari jam 7 pakainya rekan-rekan ya. Jam 7 tambah 30 menit hasilnya akan menjadi 7.30. Ya, mudah-mudahan
Mudah-mudahan rekan-rekan bisa paham ya 10 soal yang saya berikan ini. Bagi rekan-rekan yang mau file PDF atau file-file soal Google Form gitu ya, yang bisa dikerjakan langsung dengan settingan waktu, silahkan rekan-rekan minta di kolom komentar. Sekian, terima kasih.